Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaid Abdul Hafiz dari kelas MBS 2022C dengan NIM 4220355. Selamat datang di konten tugas. Konten tugas kali ini masih dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Dengan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syirkah abadan. Syirkah abadan adalah persekutuan atau kerjasama antara dua orang atau mungkin bisa lebih dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya itu sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan dengan syirkah a'mal. Syirkah amal yang berarti pekerjaan, abdan badan, sana'i kerajinan atau takobul penerimaan. Syirkah abdan atau syirkah amal itu terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 114 DSN DSN MUI 9 dalam angka Romawi tahun 2017. Agar memudahkan kita dalam penggambaran terkait seperti apa itu syirkah abdan, saya akan memberikan contohnya. Misalnya saja kerjasama, syirkah abdan itu contohnya itu adalah kerjasama antara dua nelayan yang akan pergi melaut untuk mencari ikan. Nah, sebelum berangkat keduanya mengadakan kesepakatan mengenai pembagian hasil tangkapan mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh syirkah abdan yang anggotanya memiliki kesamaan profesi, yaitu nelayan. Jadi ada nelayan A sama nelayan B. Mereka itu bekerja sama dalam penangkapan ikan. Nah, sebelum mereka berangkat melaut untuk menangkap ikan, mereka membuat kesepakatan agar nantinya hasil tangkapan itu mereka bagikan. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti hasil tangkapannya itu dibagikan bersama. Pembahasan terkait syirkah abadan itu juga terdapat dalam kitab Fathul Wahhab terbit dalam kitab Fathul Wahhab dari Syekh Zakaria Al-Ansori mendefinisikan syirkah abdan sebagai berikut. Syirkah abadan adalah bila mana terdapat dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan roda usaha baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi profesi fisiknya beserta kesesuaian hirfah atau job deskripsi. Nah, contohnya lagi kerjasama antara dua orang yang berprofesi sama-sama, yaitu misalnya penjahit. Atau kerjasama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda seperti kerjasama antara penjahit dengan tukang pintal, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam praktik syirkah abadan ini. Yaitu ada yang pertama adalah adanya pembagian hasil yang jelas. Nah, kenapa? Karena syirkah abadan ini hanya bermodalkan tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Nah, ketika suatu praktik itu nggak ada modal, hal itu dapat berpengaruh pada standar cara pembagian
keuntungan atau hasil usaha atau hasil kerjasama dari praktik syirka abdan ini. Karena bagaimana kita mau menghitung nisbahnya atau pembagiannya, padahal tidak ada alat penakarnya. Buntutnya nanti bisa berakibat pada perselisihan yang membawa mendorot kepada hubungan antara pihak-pihak yang berakad. Selain karena persoalan uridi atau tidak bisa ditakar, demikian juga dengan faktor kerja fisik yang sulit untuk ditentukan ukurannya. Nah, maka dari itu perlu adanya pernyataan, maksudnya tuh apa namanya, kesepakatan terkait pembagian hasilnya. Misalnya contohnya tadi apa namanya, kerjasama antar dua nelayan. Nah, itu maksudnya pembagiannya itu harus adil, jelas, tidak adanya ngegoror. Nah, itu maksudnya ketika nantinya habis menangkap ikan tuh, hasil tangkapannya itu harus dibagikan dengan jelas. Misalnya dalam kesepakatan nanti di akhir hasilnya itu misalnya dibagikan 50-50. Nah, nanti ketika sudah sampai di daratan, hasil tangkapannya itu ditimbang agar jelas. Atau misalnya nah contohnya kurang lebih seperti itu. Pembagian yang jelas, kesepakatan yang jelas, adil, dan tidak ada diskriminasi. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tidak adanya unsur riba dan gharar. Ya, setiap transaksi, setiap praktik jual beli itu harus kita perhatikan apakah praktik ini ada unsur ribanya atau tidak, ada unsur ghararnya atau tidak. Karena segala praktik jual beli atau praktik dalam muamalah itu tidak boleh adanya unsur riba dan gharar atau ketidakjelasan. Namun kalangan fuqaha Syafi'iyah melarang jenis perserikatan ini, syirka abdan ini, karena besarnya faktor kerugian yang dapat muncul di belakang atau di belakang hari akibat tidak bisa ditetapkan nisbah atau pembagian rasio pertanggungjawaban resiko keuntungan atau kerugian sebuah usaha. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan syirkah abadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten tugas berikutnya.